Risol berarti itu ya. Ya, kita ini makan meti. Abad Sulit yang sulit untuk maju. Nah, ini tergantung pada PD Perjuangan memang. Apakah peta politik di Jakarta akan berhadapan dengan kelompok kosong atau mereka dari independen. Makasih, Pak. Ini apa? coklat. Nah, tuh. Nama-nama dari masing-masing kadernya ya. Nah, tapi kami sudah sepakat ya bahwa nanti akan diputuskan secara musyawarah. Tahu udah sampai. Nama-nama yang Jeleni udah sampai. Udah sampai, Nenek. Bicara tentang sosok wakil itu yang paling penting ada dua hal ya. Yang pertama cocok Oh, udah takut. Makan enak. yang mungkin Kalah. cocok. Makan lah enak ya. Kalah. Kedua, apakah sebenarnya bukti apa menerima atau tidak? Kan itu sebenarnya Ini apa? Itu buka aja. Itu apa itu? Buka itu apa itu? Kita buka. keputusan secara musyawarah mufakat mana yang terbaik untuk perjalanan ini. Kirimkan dari Leni fotonya. Mudah-mudahan terbaik untuk masyarakat Jakarta. Tapi kalau kemudian Siapa punya? disampaikan ke masyarakat, Minum apa tuh? Es krim. Tapi gini bang, Cuman Mac kita kira. dengar statement Es hari krimnya ini Mac dari di. Sekjen PDIP Apa? Es sekarang krim. menyebutkan Es krim. Es krimnya Mac. Ya kalah. Kirim apa? dari Kim atau kita sebutnya dari Golkar. Coklat yang takut. Tapi sebetulnya dari komunikasi Ya, itu ya. Halo guys. Halo, guys. sejak awal Ki Rizky Ini makan ayam. Ayam. McD. nama beliau bersama Makan es krim. Dibeliin nenek. Nenek. sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Jadi ini bukan hal yang aneh, tapi terkait juga dari disampaikan bahwa disampaikan juga oleh Sekjen. Si siapa? Nasi Enak kan nasi kita. Nasi kita. Juga kita apresiasi untuk ketika Enak, guys. Enak, guys. Dan ini kita lihat objektif aja bahwa memang akan Nenek yang baik beliin, di gitu. Jawa Barat, bahwa beliau juga punya Enak, potensi guys. yang sangat Es krim luar biasa. enak. Terima kasih tante. Terima kasih, Tante. Nenek yang beliin. Nenek beliin. Terima kasih nenek. Tinggi dan juga tadi disampaikan bahwa penghargaan beliau terhadap Soekarno. Enak ya, bismillah. Bismillah. Bismillahirrahman. Bismillahirrahim ya. Bismillah dulu dong. Bismillah. Bismillahirrahman. Bismillahirrahim. Apa yang minta itu nenek? Tapi ini juga cerminan dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti kita saya sampaikan tadi bahwa hasil survei mengatakan nama Pak Anies, Ahok dan RK lah yang tiga besar. Artinya memang masyarakat Jakarta menginginkan alternatif tersebut dan idealnya ketiganya maju berprestasi. Tapi kalau tidak ketiganya ya minimal dua lah kita harapan kita, karena jangan sampai juga masyarakat yang punya harapan ini hanya disodorkan oleh satu pilihan. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin menuju ke Bang Hanta. Kalau ada pihak yang mengatakan ini bagaimana menurut Bang Hanta potensinya? Ada pihak mengatakan enggak, Jakarta tuh nanti pilkadanya nggak bakal ada kota kosong. At least nanti ada satu calon yang diusung koalisi partai, tapi satu calon lagi ini nanti calon independen. Kemungkinan itu ada nggak sehingga mematikan adanya asumsi akan terjadi kota kosong? Ya, tadi seperti saya katakan, kita kemungkinan yang sudah semakin terang jelas itu posisi Ridwan Kamil. Sungguh koalisi di Jakarta itu dipimpin Golkar, kader Golkar. Hanya dua kemungkinan, RK akan tanpa penantang. Yang kedua, penantang serius tentunya. Yang kedua, Ridwan Kamil dengan penantang yang kuat. Dia bisa datang dari PD Perjuangan, berhasil membangun koalisi, atau PKS tetap berhasil membangun koalisi. Nah, yang pertama, RK tanpa penantang itu juga ada kemungkinan membacanya. Bisa jadi hanya betul-betul lawan kota kosong, konstitusi membolehkan itu, memungkinkan. Atau yang kedua, ada lawan yang tidak sebanding. Kemungkinan besar ya Ridwan Kamil akan memenangkan pertarungan. Meskipun kalau dilihat, kalau saya membaca lebih mudah yang kedua bagi Ridwan Kamil. Karena lebih mudah untuk mengalahkan yang bukan kota kosong.
Karena kalau lawan kota kosong itu ada tantangan juga terkonsolidasinya pemilih Anies Baswedan yang gagal gitu. Nah sehingga kalau kita bicara peta hari ini yang bisa di DKI itu Golkar kadernya Ridwan Kamil ada 3 kemungkinan siapa menjadi opsi wakilnya. Apakah dari koalisi Indonesia Maju kemungkinan karena kebutuhan untuk membangun koalisi untuk melemahkan lawan penantang yang kuat. Yang kedua mengambil dari PKB atau Nasdem. Ini juga menurut saya kecil tendensinya karena PKB dan Nasdem tampaknya sudah ada konsensus baru, mungkin ada negosiasi tentang pemerintahan baru ke depan di level nasional, pemerintahan Prabowo Gibran mungkin diselesaikan di level itu. Nah yang menarik adalah opsi Golkar itu ada 2 opsi yang mematikan. Golkar dan Kim tentunya mematikan lawan politik, yaitu opsinya mengambil PKS sebagai wakilnya atau yang kedua mengambil PDIP sebagai wakilnya. Artinya PKS lepas nggak apa PDIP wakilnya, karena itu tidak menutup kemungkinan daripada diambil PKS partainya Mas Iko dari Perjuangan, ini kita yang ambil wakilnya Ridwan Kamil misalnya. Nah saya mengistilahkan opsi mematikan karena apa? Misalnya mengambil PKS yang namanya kantor S misalnya Suswono itu 2 keuntungan yang didapatkan oleh Ridwan Kamil dan Kim bisa mematahkan atau memecah kemungkinan terbentuknya koalisi penantang. Karena PKS itu penyanyi utama yang mendukung Anies Baswedan. Yang kedua ini juga bisa memecah basis pemilih Anies yang memiliki irisan kuat dengan PKS. Jadi kalau benar-benar akhirnya bertarung dengan Ridwan Kamil berhadapan dengan Anies, tapi tidak bersama PKS, Anies menjadi lebih kuat seperti saat ini. Karena pemilih PKS mungkin berpindah dari Anies Baswedan. Jadi dapat 2 keuntungan. Yang kedua bisa jadi juga opsi yang mematikan dengan PDI Perjuangan. Wakilnya Ridwan Kamil, ternyata kadernya PDI Perjuangan. PKS nggak jadi misalnya. Ini juga gagal, PKS tidak punya teman. Karena Nasdem dan PKB kemungkinan sudah semakin kuat bersama Kim itu. Yang kedua sedikit saya tambahkan, koalisi penantang ini mungkin kita bersama Mas Iko Hakim dan PDI Perjuangan hari ini, PDIP punya beberapa opsi untuk membangun koalisi penantang. Kita asumsikan PDI Perjuangan. Satu, dia akan gabung bersama dengan Kim melengkapi untuk tentang tidak ada penantang tadi. Menurut saya belum kuat tendensinya. Kita anggap PDI Perjuangan ada sebagai partai yang akan membangun basis koalisi penantang. 3 kemungkinan. Anies akan menjadi kader PDI Perjuangan. Misalnya Anies mau, wakilnya PDI Perjuangan membangun konsensus baru dengan KPKB atau Nasdem. Ini dia daripada Ahok. Anies tetap tidak menjadi kader PDI Perjuangan. Anies dipasangkan dengan kader PDI Perjuangan sebagai wakil gubernur. Nah, tapi ketantangannya mampu atau tidak PDI Perjuangan mengajak atau daya tarik bagi partai untuk melengkapi koalisinya yang baru 15 kursi yang dibutuhkan 22 kursi terakhir. Satu lagi, kemungkinan ada nama baru PDI Perjuangan akhirnya menimbulkan koalisi penantang. Andika. Tapi bisa jadi Andika, Pak Ahok atau siapa. Itu juga akan menjadi penantang yang cukup serius bagi Ridwan Kamil. Tapi ini lah hancur lah PDIP. Ambil aja ini tuh Anies tuh ya. Tapi dia kan ada ini koalisi dia kan ada P3, Hanura, apalagi hanya tuh dia tuh. Oh ini partai. Mas Anta kan sudah mendapatkan poinnya dan kita ini siapa? Menjelang pendaftaran ya yang akhir Agustus. Indomaret itu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Ciko, Mas Anta dan Perindo. Itu masih diam-diam aja tuh. Es krim. Makan dia. Makan nasi nenek. Habis 1. Tuh, ini cokak, itu cokak. Punya coklat Ovaltine di rumah. Ibu ada Ovaltine di rumah. Iya. Ini rambutnya ini nih IPB. Rizky sama. Sama Rizky ya? Sama Upin Ipin. Kayak Upin Ipin ya? Oh iya. Oh iya. Tuh, Ipin gundul. Ipin gundul deh. Kalau Rizky? Rizky tidak gundul. Rizky Catam. tidak gundul. Iya. Rizky tentara. Tala. Iya. Rizky tentara. Itu apa? Kenapa? Itu gundul. Tidak ada Oh, rambut. pakai kuncir. Ada kuncir tak? Enggak lah. Enggak. Kita makan meti. Ayam makan nasi, makan meti. Enak makan meti. Yang ini juga tuh. Saya makan meti. Enak.
Coca-Cola. Apa sih itu? Merah juga. Udah lagi. Pergi. Ya. Gas. Pemirsa Ya, kecelakaan terjadi di Ada itunya, kayaknya ada. Ada cabenya Ada cabenya juga. Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Dulu ada yang manis saja dia. Adu banteng hingga menyebabkan Makan apa? dua sopir truk terjepit kabin Enak kendaraan. makan lah. Petugas melakukan proses Sudah dipotong, evakuasi kedua Oh, korban burger. kecelakaan yang sempat terjepit kabin kendaraan usai truk yang Gede itu? Hah? Gede itu. Iya, kok kayak gini? Tebal itu. Proses evakuasi. Iya, Ah, mau. Mama tapi sama Adi kok. Potong aja. Potong dua. Ini dua ya? Besok nih. Peralatan Ini besok nih. setidaknya pemirsa membutuhkan waktu. Ini pergi doang papa sama tadi. Evakuasi kedua korban. Iki nggak mau lagi nih, Ki. Evakuasi Ki. kedua korban langsung Ki mau ini nggak, Ki? dilakukan. Halo, mau ini nggak? Peristiwa ini 5 orang luka. Pasca kecelakaan. Udah tuh, udah itu di videoin loh. Oh, ini Coca-Cola. Dan kasus ini Ini sudah. Videoin. Halo guys, Iki Makan makan. Betty. Makan McD. Dibeli nenek. Ya, videonya gitu. Iya. Tapi nggak tahu cara makannya, saya nggak tahu. Kita beralih ke informasi lainnya, kericuhan terjadi saat pertandingan bola voli antar desa di Jakarta Enak guys. dan Sumedang, Jawa Barat. Guna meredam massa yang ricuh, polisi Nenek yang beliin, guys. melerai kericuhan. Pakai inilah, pakai ini, pakai saus lah. Pakai saus nggak mantep lah. Tebel banget itu. Detik-detik kericuhan Tebal banget. pertandingan bola Pakai piring tuh lah, tuh piring tidak piring tuh biar jatuh. di Sumedang, Jawa Barat terekam dalam video amatir warga. Dalam video yang beredar luas di media sosial itu tampak pertandingan awalnya berjalan normal. Namun suasana di lapangan memanas ketika salah satu kubu Ini nggak bisa nih. protes ke wasit. Ini udah habis. Tak lama berselang, Di situ ada lagi. ini kan hingga situasi Ada tengah lagi. Oh iya. Guna menenangkan massa, seorang Amatir nggak dapat cabai. pakaian preman pun beberapa Apa? kali melepaskan Cabai, saus cabai. ke udara. Ada kemarin. Cabenya. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono mengungkapkan kericuhan dipicu karena salah satu tim Enak tuh anggota kadaluarsa. wasit berat sebelah. Oh, Sementara anggota Enak polisi kadaluarsa. melepaskan tembakan Ma, dengan ada apa? telah menjalani pemeriksaan. Hah? Enak. Enak kan? Enak. Enak ya? Iki makannya Sama-sama enak. lah. observasi hasilnya kaburan sebelah dan melakukan protes, kemudian dari pihak sebelah Baik. lainnya terjadi dorong-dorongan sehingga ricuh. Nanti lembut Tapi dari situasi sekarang kondusif. KFC itu. Ini ada nih, Kemudian jatuh. berdamai dan Banyak nih. Burgernya enak burgernya. tembakan peringatan ke udara juga sudah kita lakukan pengambilan keterangan pemeriksaan Apa? untuk mengetahui Dompet. aspek laporan. Dompet nenek. Usai insiden kericuhan, mediasi digelar dengan dihadiri oleh panitia serta kedua tim yang bertikai dan di Desa Pawenang dan Desa Cimaninting. Pihak-pihak yang terlibat pun sepakat berdamai secara kekeluargaan. Polisi juga memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kericuhan tersebut. Sementara Bulan anggota kaki polisi yang udah mau merupakan Kerja di Jakarta. dan peringatan langsung dilakukan mundur pemeriksaan oleh Propam Polres Sumedang. mundur terus. Polres Mundur Sumedang pun terus. menghentikan turnamen tersebut Jadi nggak ke Jakarta, tidak mundur mengurus terus. perizinan. Dari Sumedang, Maju. Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan. Belum Ini selesai. tanggal 20-an. Hmm? Tanggal 20-an. Habis 17-an. Oh, ini orang sibuk ini. 17-an Turnamen ini. sepak bola antar kampung dalam rangka Habis itu memperingati IKN. ke-79 RI di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Kericuhan Sedikit lah. yang bermula antar pemain dengan di daerah lapangan ini pemirsa menyebabkan penonton atau supporter turun ke dalam lapangan. Enak, Ki. Terhadap atau tidak. Enak ya? Tambah lagi nggak? Temen nasi nggak? Nasi. Enak. Enak. Turnamen Itu sepak ngapa? bola antar kampung Desa Wiling Tasik melawan SMA MI dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 RI di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Berapa biji? 3 biji. Ricuh. Tidak dijelaskan mengenai penyebab kericuhan. Kapolsek Supa, Nggak makan siang tuh Susah pulang. menyebut bahwa kericuhan bermula Mah. dari antar pemain di lapangan yang mengakibatkan penonton atau supporter turut turun ke dalam lapangan hingga baku hantam tak dapat terhindarkan. Karena kondisi tak kondusif, polisi Enak, melakukan enak, tindakan peringatan untuk memecah konsentrasi massa. Sama nasi apa sama juga. Kamu kan? Apa agak lembut dikit. Kalau ini kan udah, ini agak keras dikit nasinya. dan wasit
Ada apa? dipicu dengan adanya para dua kubu dan penonton pendukung kedua kesebelasan masuk ke lapangan. Bola kaki kayak gitu lah. Bola kaki. Begitu banyak. Kami tahu yang mana kubunya yang mana akhirnya salah satu anggota melaksanakan tembakan peringatan untuk ketua masing-masing. Si Lia udah bisa berani bawa motor ke Trona. Dia siapa? Dia anak Isa. Mak, Oh, udah Belajar dewe. udah Nggak diajarin sama selesai, siapa. udah les, sudah. Cuma jalan deket-deket udah tahu itu kan. Adiknya aja. Yuk kita makan lagi, makan meti. Ya. Yuk kita makan meti. Ya kalau kita makan. Ya. Kotaknya habis. Akan di sini dimakan meti. Oke, ini udah ayamnya 2. Kita habis itu paha. Kalau tata itu udah 2 ayam. Oke, makan lagi. Ini ayam udah habis. Beli lagi. Ya, makan lagi. Ya, ini makan meti. Bismillah, kita makan lagi. Ya, kita sekali dulu biar fotonya biar subscribe dulu, biar tamunya baca. Biar enak. Mama, Ngapain Ki? dengerin lagi. Ya, udah.